Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang tidak berterima kasih. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat pokok ini kita dapat melihat bahwa Yesus sedang berbicara tentang tuan dan hamba. Dan saya melihat Yesus mengajarkan tentang sikap sang tuan di dunia dengan hambanya dan sikap sang hamba terhadap tuannya. Dan hal ini juga menurut saya tentu menunjukkan tentang hubungan Allah sebagai tuan dan kita sebagai hambanya. Untuk itulah renungan hari ini saya sampaikan dalam dua bagian. Ya, bagian yang pertama yaitu tuan di dunia dan hambanya. Ya, karena ini yang dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus. Saudara, di ayat 7 dan 8 dikatakan, sang tuan tidak perlu memberi penghargaan atas pelayanan hambanya. Jadi kata sang tuan, ya pokoknya layani dulu aku, lupakan urusanmu. Kalau sudah selesai semua, baru urus bagianmu. Di ayat yang ke-9, sang tuan tidak perlu berterima kasih atas pelayanan hambanya. Nah, ini yang seringkali bikin kecewa anak-anak Tuhan, bukan? Sudah kerja keras, sudah memberikan segalanya, tapi tidak dihargai, tidak diberikan gaji dan promosi yang pantas begitu ya, seperti yang dikerjakan selama ini. Seolah-olah pimpinan lupa atau belagak lupa begitu. Ya, nggak berterima kasih, tidak menghargai apa yang telah dilakukan. Di ayat 10, sang tuan tidak menganggap pelayanan hambanya sebagai jasa, tetapi pengabdian tanpa syarat. Nah, ini yang sukar dipahami, saudara. Orang Kristen sudah bekerja keras, masa cuma dianggap pengabdian doang? Ini kan jasa kita besar loh. Kalau nggak karena kita, perusahaan nggak jadi besar. Dalam pelayanan gereja, kalau bukan karena saya yang ambil bagian di situ, gereja nggak seperti ini sekarang. Nah, ini berarti pengabdian yang bersyarat. Nah, saudara, dari contoh tadi, Yesus mengatakan bahwa seorang tuan itu tidak setara dengan hambanya dalam status sosialnya. Itu yang ada di dunia. Nah, saudaraku, itu adalah kondisi antara tuan dan hamba pada zaman pra-Yesus yang berlaku sampai di eranya Yesus. Tapi setelah Yesus kembali ke sorga, murid-muridnya, khususnya para rasul, lebih spesifik lagi Rasul Paulus menuliskan bahwa seorang tuan yang Kristen dan seorang hamba yang telah menjadi Kristen juga itu memiliki hak dan kewajiban yang menunjukkan kesetaraan di dalam Kristus. Nah, saudara, menurut Paulus, hamba harus menaati tuannya dan melayaninya seperti sedang melayani Tuhan. Nah, kalau sedang melayani Tuhan, masa pakai syarat? Kan gitu kata Paulus. Nah, itu dapat kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dan Kolose pasal 3 22 sampai 24. Sedangkan tuan itu harus melakukannya yang demikian juga kepada hambanya dengan melayaninya tanpa ancaman, harus adil dan jujur kepada hambanya. Efesus pasal 6 ayat 9 dan Kolose pasal 4 ayat 1. Jadi demikian juga ya. Jadi sang tuan harus melihat sang karyawan juga seperti ia sedang melayani Tuhan. Jadi kalau dia menghargai Tuhan, dia menghormati Tuhan,
ya, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka dia juga harus mengerti hak-hak karyawannya, hak-hak daripada hamba-hambanya. Itulah hubungan antara Tuhan dan hamba Kristen. Haleluya. Nah, jadi saudara, inilah yang disebut penghargaan atau juga ucapan terima kasih atas jasa hambanya, ya. Jadi ada tuntutan timbal balik di sana. Efesus pasal 6 ayat 8 dan Kolose pasal 3 24 dan 25. Jadi saudara, apa yang dikerjakan di dunia ini itulah sesungguhnya gambaran yang akan kita lihat, ya, di poin yang atau di bagian yang kedua, yaitu Tuhan yang di sorga dan hambanya. Nah saudara, dari kisah ini dapat kita lihat jelas bahwa Kristus adalah sang Tuhan dan kita ini hambanya. Dan Yesus Kristus yang kita layani itu, dia tidak berkewajiban berterima kasih kepada kita. Mengapa? Sebab Kristus adalah Tuhan yang tidak setara dengan kita. Jadi tidak ada tuntutan timbal balik seperti Tuhan di dunia dengan hambanya. Ingat saudara, Yesus Kristus adalah Allah pencipta, kita adalah manusia ciptaannya. Nggak setara dan tidak akan pernah setara. Jadi berbeda ya. Jadi gambaran Yesus tadi itu menggambarkan bahwa hubungan yang sangat jauh antara Tuhan dan hamba yang ada di perjanjian lama itu tidak mungkin dapat dilakukan manusia dengan sempurna, ya. Tetapi di sini sebetulnya menunjukkan kepada Yesus sendiri sebagai sang Tuhan dan kita hambanya, ada jarak yang tidak mungkin disamakan atau disetarakan, yaitu pencipta dan ciptaan. Tetapi di sana Yesus menunjukkan bahwa dia mungkin untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan di bumi. Yaitu apa saudara? Yaitu Kristus yang tidak berterima kasih karena kitalah yang menerima kasih-Nya dengan kematiannya. Itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nah, inilah yang disebut kasih karunia. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Jadi sang Tuhan tidak bisa memberikan dirinya kecuali di dalam Kristus. Oke? Dan itu pun dia nggak sempurna. Tetapi Tuhan yang sempurna dari sorga itu mungkin untuk menggapai kita dengan kasih-Nya, yaitu Kristus. Dan Yesus sang Tuhan dari sorga ketika datang sebagai anak manusia, tujuannya itu bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani dan memberikan nyawanya. Matius pasal 20 ayat 28. Nah saudara, inilah dasar pelayanan gereja ataupun pekerjaan sekuler kita, yaitu jika kita paham akan hubungan Tuhan dengan umatnya, maka kita akan mengerti juga hubungan Tuhan dan hamba dalam konteks Kristen. Amin saudara. Jadi jika kita tidak menuntut penghargaan, ucapan terima kasih Tuhan atas pelayanan atau pekerjaan kita, maka kita menjadi hamba yang tahu diri bahwa semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan hasil pelayanan itu bukanlah jasa kita, melainkan pengabdian tanpa syarat. Nah saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat nggak boleh menuntut Tuhan, ya. Ya Tuhan, saya kan sudah melayani siang dan malam, sudah puluhan atau belasan tahun, ya, sudah hampir 20 tahun saya melayani. Tapi kenapa saya masih tinggal di rumah kontrakan? Kenapa saya masih naik motor? Kok saya belum punya rumah dan belum punya mobil seperti yang lain? Saya sudah bekerja keras loh. Saya tidak dapat apa-apa ini dari renungan-renungan YouTube, karena saya memang tidak mengharapkan. Jadi saya tidak boleh menuntut karena memang sudah tugas saya untuk melayani jemaat Tuhan di dalam penggembalaan yang saya layani, dan saya mempunyai kewajiban untuk memberitakan firman Tuhan melalui YouTube dan berbagai platform karena saya adalah hamba Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi saya sebagai hamba Tuhan itu memang tugas saya. Haleluya. Jadi saudara,
kasih dan pelayanan Kristus itu tidak akan pernah terbandingkan dengan berkatnya sebagai upah bagi kita yang melayani Dia. Jadi jangan pernah ukur pelayanan kita itu dengan uang, saudara. Kita hanya bernilai uang itu kalau kita punya motivasi melayani seperti itu. Tidak salah saudara memang bekerja untuk mendapatkan gaji. Tapi kalau saudara menggantungkan harapan 100% seperti bos itu, perusahaan itu seperti Tuhan, maka saudara dalam bahaya kekecewaan. Tapi saudara ketika melayani, mengabdi, bekerja dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, artinya bagaimana motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Saya mau melayani, saya memberikan yang terbaik. Meskipun manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Meskipun dikatakan Tuhan tidak pernah berterima kasih, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan tidak pernah melupakan jaminan hidupnya bagi anak-anaknya. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita ini hanyalah hamba yang tak berguna, yang menjadi berguna hanya oleh kasih karunia-Nya. Dan kita hanyalah hamba yang tak berdaya, tetapi kemudian diberdayakan oleh kuasa-Nya. Sebab itu, jangan tawar hati di hari-hari seperti ini. Tetaplah bekerja dengan giat, tetaplah memberi yang terbaik, tetapi ingat engkau sedang melayani Tuhan di tempat engkau bekerja saat ini. Maka Tuhanlah yang menjadi tuanmu secara langsung. Ingat saudara, hari ini kita bekerja, maka kita berarti sedang menyatakan Kristus di dalam hidup kita, di tempat pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog